Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading atau pembacaan umum tentang hadiah semesta dari kebaikanmu di masa lalu. Kira-kira kebaikan kamu seperti apa ya di masa lalu? Mari kita kepo. Oke, saya minta satu bantuan kata dari sekian banyak kata di dalam kartu-kartu mungil ini. Mari kita minta, duhai alam semesta, berikan saya satu bantuan kata kartu untuk menambah keakuratan pembacaan saya dalam energi umum ya, bukan pribadi. Jadi ada yang kemarin yang konsultasi tuh ya, kok mbak bacaannya nggak sama seperti yang di YouTube itu? Ini kan yang di sini itu energi umum, energi banyak orang. Kalau masalah pribadi kalian kan tergantung masalah kalian masing-masing gitu ya. Jadi mungkin ini resonate pada kamu, tapi ada yang tidak resonate kalau kita telah ada dari secara pribadi kalian masing-masing, karena ceritanya kalian juga secara detailnya tuh pasti ada beda-bedanya gitu ya. Ini ada motivasi, di belakangnya ada rahasia. Wow, rahasia apa? Kalau ingin konsultasi pribadi atau dibacakan secara pribadi ya, kalau mau diramakan secara pribadi silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di layar video ini bagian atas tuh ya. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp 085243062660. Tanya-tanya aja, biayanya berapa? Murah aja. Bisa kita sesuaikan dengan kantong kalian. Ya intinya itu ya, yang penting kalian dapat pencerahan, yang penting, karena solusi itu mahal loh. Belum tentu kalian curhat ke teman, saudara, orang tua, belum tentu mereka bisa memahami kamu secara detail, dan kamu nggak mungkin dong ceritakan masalah pribadi dirimu kepada siapapun kan. Jadi cari aja alternatif seperti kita ini, tarot trader. Terserah kamu mau reading pribadi sama tarot trader yang mana, terserah. Yang penting kamu sudah dapat gambarannya dari sini, dan hati kamu tergerak ke tarot trader mana aja, bebas ya. Yang penting kamu bisa mendapatkan solusi, itu aja. Karena kita adalah pekerja cahaya, kita hanya menuntun aja gitu ya, gitu, membantu gitu ya, mengarahkan kalian aja ya. Oke. Kebaikan kamu di masa lalu yang bakal mendapatkan hadiah dari semesta di tahun 2024 ini, mari kita lihat. Yang di sini motivasi dan di sini ada rahasia. Apakah itu? Saya lihat di sini. Kamu itu ya, Gemini. Saya analisa dulu ya. Oke. Kebaikan kamu di masa lalu itu, kamu itu pribadi yang baik. Kamu itu penyabar. Kamu selalu berpikir positif, dan berada di dekatmu membuat orang merasa fresh, membuat orang bisa healing ya, karena kamu selalu memotivasi ya. Energi kamu itu membawa dampak positif kepada orang-orang sekitar ya, karena kamu selalu positive thinking ya. Kamu tuh punya daya tarik yang sangat memikat orang lain ya, karena kebaikan kamu ini. Kamu suka memberi, kamu suka berbagi, kamu suka menolong orang. Kamu orang yang tidak memilih kayak apa ya, bukan orang yang suka memilih-milih gitu ya. Memang kalau kita kayak gimana ya, kamu bukan orang yang sombong, kamu bukan orang yang angkuh. Jadi kamu tidak membatasi diri untuk, kalau untuk apa ya, kamu bisa berbaur gitu ya, dan tidak memandang orang dari segi fisik dan segi finansialnya atau taraf hidupnya. Jadi kamu tuh sama rata sama semua orang. Jadi kalau orang lagi kesusahan ya, teman kamu
atau kamu orang yang kamu nggak kenal, kamu lihat dia kesulitan, kamu tuh suka memperhatikan dan kamu tuh selalu membantu orang di saat yang tepat, dimana mereka ketika mengulurkan tangan, kamu langsung gak segan-segan gitu membantu gitu. Itulah kebaikan kamu, karena kebanyakan kamu selalu membantu di saat yang tepat gitu. Nah, dan pada orang yang benar-benar tepat, karena kamu itu punya insting atau intuisi yang tajam. Kamu bisa melihat atau menilai orang dari sikapnya tuh. Kamu bisa melihat bahwa orang ini jujur, orang ini manipulasi, orang ini sedang berdrama gitu. Jadi kamu tahulah pada siapa kamu harus membantu. Ya, kamu bisa tahu kenapa kamu nggak bisa membantu orang itu, karena kamu tahu bahwa dia sedang bermain-main, atau dia sedang bercanda atau dia sedang berdrama demi manfaatin kamu gitu ya. Karena kamu ini orang yang memotivasi, jadi kamu nggak suka tuh orang malas minta-minta atau dikit-dikit minta bantuan. Nggak, kamu harus mengajarkan orang untuk mandiri, untuk tahu arti hidup ini dan tahu caranya hidup. Makanya kamu gak sembarangan membantu orang, dan kamu tahu banget kalau orang itu lagi meminta bantuan karena keinginan atau kebutuhan gitu. Makanya saya bilang kamu tuh selalu membantu orang pada waktu yang tepat dan pada orang yang tepat ya gitu ya, tidak salah gitu ya. Dan kamu adalah orang yang sangat sensitif ya, cukup peka dengan perasaan orang lain. Kamu itu pemikir ya, apa-apa tuh kamu mikir-mikir dulu baru kamu boleh mengeluarkan pendapat. Kenapa? Kamu takut banget kalau ada kata-kata kamu yang keluar dari mulutmu itu menyakiti orang lain, atau jangan-jangan saya mengeluarkan kata-kata yang justru membunuh karakter orang gitu. Jadi kamu tuh mikir banget 2 kali sebelum kamu mengeluarkan kata-katamu. Intinya kamu selalu berusaha untuk setiap kata-katamu yang keluar itu harus membangkitkan gairah hidup orang, bukan menjatuhkan gairah hidupnya ya. Kamu membuat orang menjadi fresh, menjadi bangkit lagi ya. Apabila mereka sedang terpuruk, kamu tuh berhati-hati sangat untuk mengeluarkan kata-kata kepada mereka. Jadi pokoknya kata-kata yang kamu keluar tuh kamu jaga banget, kamu atur sedemikian mungkin, karena kamu bisa melihat orang ini butuh kata-kata seperti apa supaya dia bangkit, supaya dia bisa termotivasi, supaya dia bisa membawa diri, supaya dia bisa mandiri gitu ya. Dan kamu tahu kapan waktunya untuk bicara. Jadi setiap perkataan kamu itu mahal. Jadi kebanyakan orang ngira Gemini itu pendiam, padahal sebenarnya dia tuh kalau bukan pendiam, kadang-kadang dia cerewet juga ya. Di situasi yang terdesak dia bisa cerewet ya. Jadi jangan salah menilai Gemini ya, karena bukan dia pendiam, tapi memang dia ngerasa belum penting untuk dia bicara ya, belum saatnya dia bicara. Jadi dia mikir dulu, baru nanti di waktu yang tepat dia akan bicara, dan dia pastikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya itu di saat yang tepat itu harus membuat kamu termotivasi membuat pendengarnya tuh termotivasi gitu, atau merasa bisa menerima perkataannya gitu. Inilah kebaikan kamu. Kebaikan kamu ini bukan hanya secara finansial ya, tetapi secara perasaan, secara hati, ketulusan kamu ya. Kamu juga mudah memaafkan ya, kamu orang yang rela gitu sama orang, nggak tegaan juga. Kamu orang yang logis juga ya. Kamu peka tapi kamu logis, kamu sensitif tapi kamu logis ya. Jadi kamu tuh bisa
mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan kamu secara bersamaan. Kamu bisa menggunakan hati, pikiran, dan perasaan, ya pokoknya logika kamu bisa pakai bersamaan dengan perasaan. Ya, kadang kalau orang terlalu baper, mereka kehilangan logika, gitu kan. Tapi kamu bisa menggunakan kedua sikap tersebut atau pola tersebut dalam menyikapi sesuatu dan menindaki sesuatu atau sebuah masalah. Ya, kamu adil ya. Kamu orang yang berusaha untuk bersikap adil. Kamu selalu memperbaiki sikap kamu ya terhadap orang lain itu sebaik-baik mungkin gitu. Kalau kamu ngerasa tadi itu sikap saya kurang baik deh, aduh perlu dikoreksi nih, ya kamu emang orang yang introspektif banget, sama kamu itu orang yang koreksi sama diri sendiri gitu. Jadi setiap kesalahan kamu belajar dan kamu berusaha untuk rubah dia untuk menjadi lebih manis lagi. Ya, jadi interaksi kamu selalu berhasil membawakan ketenangan bagi orang lain, menciptakan kedamaian. Ya, setelah mereka bertemu dengan kamu atau berbincang-bincang denganmu, saya bisa pastikan mereka tuh pasti terrefresh lah ya. Otak mereka menjadi seimbang tadi yang mereka agak terpuruk, agak bingung, agak buntu. Nah, setelah berbincang dengan kamu, mereka menjadi balance. Jadi itulah kamu tempatnya healing. Ya. Dan memang sih kadang kamu sering pelin-pelan, tapi kamu bisa setia karena kamu nggak tegaan sama orang itu. Ya, saya pernah melihat teman saya, zodiaknya Gemini. Dia tuh sebenarnya dia dengan pasangannya tuh nggak direstui oleh orang tuanya, tapi dia rela bertahan sampai lebih dari 5 tahun, ya 3 tahun ke atas ya, hanya karena dia menjaga perasaan pacarnya itu. Padahal ujung-ujungnya dia tetap mendengarkan orang tuanya gitu ya. Jadi dia tuh rela mengorbankan perasaan dia ya, mengorbankan diri dia demi orang lain ya gitu. Maksudnya gini, mengorbankan diri dalam arti hati, perasaan dia. Dia ditekan sama keluarganya, tapi dia menutupi bahwa sebenarnya dia masih bertahan dengan pacarnya. Padahal sebenarnya dia juga nggak betah juga gitu, harus nutupin gitu, main-main rahasia sama orang tua gitu. Ini ada rahasia ya. Tapi karena dia orang yang pemikir ya, orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut ya, peka dengan perasaan orang lain ya, memahami perasaan orang ya, dan tidak mau menyakiti orang lain, maka dia bisa setia walaupun sebenarnya dia melakukan itu demi menjaga perasaan orang lain gitu ya, padahal dia tertekan sendiri ya. Itu kebaikan kamu Gemini ya. Gitu. Jadi memang kamu menjaga batas, membuat batasan ya, supaya orang tua kamu, misalnya kamu nih ya, yang dilarang ya untuk pacaran dengan si A, si B, si C. Kamu bukan membohongi ya, kamu menutupi demi pasangan kamu ya. Jadi kamu menjaga perasaan kedua-duanya ya. Kamu membuat batasan ya, menutupi hubungan kalian dari orang tua karena kalian tuh tidak mau mereka kecewa denganmu gitu ya. Gitu. Kamu sangat taat dan patuh kepada orang tua, tetapi kamu juga setia kawan. Kamu juga pribadi yang sangat baik hati, penyayang
ya. Gitu, penuh kasih sayang lah ya. Gitu. Terus kamu itu suka mendukung orang, ya, mendukung orang untuk maju, memotivasi mereka. Bahkan kalau kamu punya ada yang bisa kamu berikan untuk menyokong kehidupan orang lain, kalau kamu punya lebih, ya kamu nggak segan-segan untuk memberi, ya, demi kesuksesan orang lain. Ya, kamu bisa membantu mereka untuk sukses melalui apa aja, motivasi, support, ya, support materi, support motivasi gitu, ya. Dan kamu tuh selalu bersikap adil kepada siapapun. Kamu adalah pihak yang netral, nggak mudah diprovokasi, ya. Kamu berpendirian, kamu taat banget dengan spiritualitas kamu gitu. Kamu berniat, ya, melakukan hal-hal baik dan semakin membaik, memperbaiki diri agar semakin baik. Untuk apa? Demi siapa? Ya, demi Tuhanmu gitu. Ya, jadi kepada orang lain saja kamu rela melakukan kebaikan, ya, apalagi kepada Tuhanmu. Jadi kamu itu sangat mementingkan nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun yang kamu lakukan itu bernilai iman dan takwamu. Makanya kamu nggak peduli, ya, kamu tidak terlalu bergantung dengan kata orang, bergantung dengan ya, kamu mandiri lah ya. Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Kenapa begitu? Karena memang kamu ini adalah pribadi yang cerdas. Kamu mampu memandang atau melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dalam satu sudut pandang aja. Kamu bukan pribadi yang dangkal, jadi kamu tidak mudah menjustis orang lain gitu. Misalnya ada pertikaian, kamulah penengahnya, kamulah pendamainya gitu, ya. Dalam bekerja juga kamu bahu-membahu, kamu suka menolong, kamu bekerja, ya, tanpa pamrih, tanpa ya, intinya kamu fokus pada pekerjaanmu dan fokus, ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengerjakan pada tepat waktu dan memberi hasil kerja yang memuaskan kepada atasan kamu atau kepada dirimu sendiri, yaitu sebuah kepuasan atas kerja kamu yang rapih, ya, yang tepat waktu, ya, yang disiplin lah ya, yang teliti gitu. Ya, kamu punya nilai, kamu tuh punya value, kamu adalah pribadi yang elegan, top Marco top. Makanya kamu tuh kayak orang yang bercahaya, ya. Kamu itu membuat orang itu ketika kenal kamu selalu kemistrinya sangat kuat dengan siapapun. Orang senang dengan kamu, orang nyaman, ya. Energi kamu sangat positif. Ya, kamu itu orang yang legowo, bersabar dalam situasi serumit apapun, ya. Menghadapi ujian tuh kamu menikmatinya. Kamu tahu itu terjadi atas izin Allah, maka kamu menikmatinya dengan penuh perasaan gitu. Kamu paham bahwa segala ujian di dunia ini adalah atas izin Tuhan. Makanya dalam kesulitan pun kamu, ya, pernah saya lihat kamu padahal waktu itu sedang butuh, ya, tetapi ketika ada orang yang meminta bantuan, kamu rela mengeluarkan itu yang seharusnya kamu pakai di saat itu, kamu memberikan kepada orang lain, ya. Gitu. Jadi orang susah memprovokasi kamu karena kamu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang atau pendapat orang. Kamu akan menyaringnya, memfilternya dulu
memakai logika kamu, hati kamu, perasaan kamu, baru kamu berani mengambil keputusan gitu atau mengambil tindakan gitu. Jadi segala yang setiap orang yang berurusan dengan kamu tuh mereka selalu puas, selalu plong, selalu terhealingkan gitu ya. Mereka selalu termotivasi, mereka selalu bahagia, nyaman gitu ya. Seperti itu. Mari kita intip hadiah seperti apa hadiahnya ya. Seperti apa hadiah yang akan kamu dapatkan dari kebaikan kamu di masa lalu ini gitu. Jadi kamu tuh kalau mau melepaskan sesuatu, kamu mikir panjang dan kamu tunggu waktu yang tepat. Kamu rela bersabar dalam waktu yang lama. Yang penting kamu sudah pastikan ketika kamu mengambil keputusan, kamu pastikan bahwa orang itu bisa menerima gitu, bisa menerima dan tidak terlalu sakit hati gitu ya. Kamu pribadi yang menuntun ya. Hadiah dari semesta dari kebaikan kamu di masa lalu. Saya lihat di sini ya, ada sebuah pencapaian ya yang membuat kamu merasa puas, merasa senang, merasa bahagia, merasa tenang dan damai ya. Kamu diberikan rezeki, keberlimpahan ya, kemapanan, dan kamu diberikan kayak kebijaksanaan diri itu. Kamu diberikan kayak sebuah perubahan dalam diri ya, dalam diri kamu yang lebih dewasa, lebih bijaksana lagi gitu nih ya. Jadi dalam karir itu kamu mendapatkan kedudukan yang sesuai ekspektasi ya, dalam pekerjaan apapun. Jika itu dalam bisnis, kamu akan mendapatkan hasil yang di luar dari dugaan, disangka-sangka mengalir dari berbagai arah, sehingga kamu akan menikmati hasil itu dengan senang hati ya, menikmati, benar-benar menikmati, dan kamu merasa sangat bersyukur atas pencapaian atau kedudukan atau kelancaran bisnis kamu ya. Jadi kamu akan merasa puas dengan kerja keras kamu selama ini ternyata membawa hasil yang luar biasa, memuaskan. Ya, seperti itu. Ke depan nanti kamu akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa pendewasaan diri. Kamu mungkin mendapatkan hidayah. Semoga sehingga diri kamu menjadi lebih bijaksana dan derajat kamu itu diangkat. Kamu semakin dihargai karena kamu semakin berwibawa di sini. Ya, tingkat kedewasaan kamu tuh semakin naik ya, semakin bercahaya, berwibawa gitu, semakin bahagia, semakin tenang dan damai gitu, semakin dewasa lah ya, semakin spiritual juga gitu. Dan kamu akan mendapatkan hadiah ya yang bikin kamu tuh girang banget, bahagia banget, happy banget ya. Kamu sangat bersyukur karena karir kamu ini akan seperti, coba kamu bayangkan di pagi hari itu kamu melihat padang padi yang luas ya, yang luas, dan di daun padi itu ada tetesan-tetesan embun pagi, terus ada cahaya matahari yang menyinari dari ufuk timur ya. Matahari terbit kan dari timur ya, baru naik ke barat kan. Seperti itu begitu ya. Jadi ya, kemakmuran ya, kesuksesan ya, pokoknya kelancaran lah ya, kelancaran dalam keuangan, kemajuan dalam bisnis, populer lah ya. Kalau kamu itu pebisnis online atau kamu itu adalah influencer, youtuber ya, apapun profesi kamu itu, saya lihat ada di tahun 2024 ini ada pencapaian yang menyegarkan
ya merubah taraf hidup kamu menjadi lebih naik daun, lebih ya segar lah ya. Kamu akan happy banget menerima semua ini gitu. Dan saya lihat di sini kamu akan mendapatkan pasangan ya, pasangan yang seiman ya, pasangan yang berkomitmen ya. Beberapa dari kalian akan yang sudah menikah akan dikaruniai seorang anak, dan anak itu membawa energi rezeki dalam hidup kamu ya. Dan kamu dan yang sudah menikah juga, kamu akan terbebas dari isu-isu negatif tentang pasangan kamu, karena pasangan kamu ini akan melepaskan pihak ketiga atau pihak keluarga yang memprovokasi, atau ya orang-orang yang memprovokasi, atau pihak keluarga yang mungkin sering campur tangan dalam hubungan rumah tangga kamu itu. Pasangan kamu ini akan memprioritaskan kamu, dia akan sadar diri dan dia akan lebih menghargai kamu, tidak lagi mendengarkan mereka ini gitu. Kalau memang ada cinta segitiga, dia akan melepaskan ya, karena energi kamu ini, aura kamu semakin bercahaya, kamu semakin kelihatannya elegan, kamu semakin bernilai di mata dia. Bukan cuma di mata dia, memang kamu bernilai dari dulu, dia aja yang baru sadar keles. Jadi dia akan memihak kepada kamu ya. Bahkan kamu akan diberikan sebuah hadiah, atau ya intinya menuju ke keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk kamu yang masih mencari jodoh, saya lihat kamu akan mendapatkan pasangan yang membuat kamu bahagia, membuat kamu berubah apa ya, secara spiritual. Kamu lebih ya, tingkat keimanan kamu tuh lebih tertuntun oleh pasangan kamu ya, karena dia adalah pribadi yang memegang kuat tentang nilai-nilai agama juga ya. Dia orang yang beriman juga ya. Jadi dia ya energi dia secara otomatis semakin mendukung kamu untuk semakin khusyuk dalam, atau serius dalam dalam iman dan takwa kamu, mempelajari lagi lebih dalam tentang ilmu-ilmu dalam agama demi meningkatkan iman dan ketakwaan. Kamu akan memperbaiki lebih tinggi lagi tentang keimanan dan ketakwaan kamu, berkat dari ya mungkin kamu melihat dia juga demikian. Jadi kamu tuh merasa malu kalau kamu belum sama dengan dia, makanya dia semakin tinggi imannya, kamu juga semakin mengejar imannya gitu ya. Jadi kamu akan tertuntun oleh dia ya. Kamu akan semakin bahagia, kamu akan semakin bersemangat ya. Kesuksesan, kemakmuran, ada rezeki yang mengalir dari beberapa arah ya. Mungkin kamu itu punya bisnis lebih dari satu, atau kamu bekerja di sebuah instansi tapi kamu punya bisnis pribadi, terserah ya. Yang jelas akan ada lebih dari satu ya. Kamu mendapatkan rezeki dari dua sisi, dua arah, atau lebih dari itu ya. Intinya kamu semakin ya, kalau orang udah diangkat derajatnya ya pasti mereka orang-orang yang bersyukur, yang tahu caranya bersyukur gitu ya. Dan kamu yang sudah pacaran lama, saya lihat akan ada keseriusan dan kejelasan hubungan ya. Kamu akan mendapat surprise ya. Mungkin tiba-tiba dia ngelamar kamu, memberikan cincin pertunangan, asik ya. Soal karir dan keuangan ini tidak diragukan lagi ya. Kedepannya kamu akan mencapai hasil yang memuaskan, kamu akan menikmati hasil dalam jangka panjang gitu ya. Dalam hubungan juga kalian akan terlepas dari orang-orang toksik, atau orang-orang yang tidak merestui lah, orang-orang yang mencampuri hubungan kalian lah, yang ingin memecah belahkan hubungan kalian lah. Itu kalian akan dilindungi oleh alam semesta ya, agar tidak mudah terprovokasi gitu. Beberapa yang sudah berpacaran akan menikah,
beberapa yang sudah menikah akan mendapatkan anak, dan anak itu pembawa rezeki buat kalian. Dan beberapa yang masih mencari cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang yang sangat dermawan, yang sevibrasi sama kamu, yang bakal mengangkat derajat kamu juga, dan bakal membuat kamu bukan hanya bahagia, tapi kamu semakin menemukan jati diri kamu, dan kamu semakin mengenal lagi siapa diri kamu, apa tujuan hidupmu, dan semakin mencintai diri. Seperti itu ya. Ya kalau orang baik ya gimana lagi, walaupun kamu udah lupa, tapi semesta nggak lupa loh dengan kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu itu sampai saat ini ya. Kita cari inisial kalian yang bakal mengalami hal ini di bulan di tahun ya, di tahun 2024 ini ya. Jadi nanti kalian tuh diberikan ketajaman intuisi sehingga kalian tuh mampu melihat apapun yang tertutup ya. Kamu bisa menilai orang itu baik atau orang itu lagi rencana buruk. Kalian bisa mendeteksi itu dengan insting kamu ya. Dari mana itu kamu dapatkan? Dari jiwa spiritual kamu, dari tingkat keimanan dan ketakwaan kamu, sehingga kamu tuh diberikan kepekaan ya, diberikan radar ya, untuk bisa memproteksi diri sendiri dari orang-orang toksik gitu. Kamu punya firasat yang tinggi juga ya, bagus. Inisial kalian yang bakal mengalami ini nanti di screenshot ya biar lebih kelihatan. Huruf E, N, R, D, I, K, C, X, J, G, P, H, papa ya, H, A, V, M, L, Z, B gitu ya. Dan untuk tanggal lahir dan tanggal lahir kamu atau tanggal lahir seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu ya, atau sudah terkoneksi ya, yang akan menjadi jodoh kalian, dan usia orang tersebut dan atau usia kalian. Jadi ini inisial kalian atau pasangan kalian, usia kalian atau usia dia. Di atas 20 bisa tanggal lahir, bisa usia ya. Di bawah 31 bisa tanggal ya. Oke. Sini angka 10, 27, 3, 8, 12, 0, 30. Ini bisa usia ya, bisa tanggal lahir. Ini ada usia 50, ada tanggal lahir 24, ada angka 7, ada 17, ada 15, 31, 45. Ini pasti usia ya. Jadi usia ada 45 ke 50 ya. 4 ini 40 ada, 40 ada ya. 40, 4, 5, 22 dan 13. Untuk bulan apa kalian bakal mengalami ini ya, kita hitung secara numerologi. Ini 0 bukan ya, ini huruf O, ini huruf O ya. Berarti tadi inisial ada huruf O. Nggak ada kan tanggal lahir 0 kan. Berarti dia kecampur nih. Oke, 30, 13, 22, 5 ya. Kalau untuk bulan apa kalian bakal mengalami ini, bisa kita hitung secara numerologi ya. 1 tambah 7 berarti 8.
Berarti di bulan 8 baru kalian mengalami itu, mendapatkan hadiah dari semesta. Mudah-mudahan nggak jauh banget ya. Tapi nanti kalian tuh sendiri deh, 2 tambah 4 6, 7 bulan 7 bulan 6 bulan 4 bulan 3 bulan 2 ya, seperti itu ya. Demikian pembacaan saya, semoga yang baik-baiknya terijabah. Kata-kata adalah doa, kita aminkan yang baik-baik ya, afirmasikan ke dalam diri, semoga apa yang saya bacakan tadi itu menjadi doa yang terkabul di diri kamu. Saya doakan semoga kalian sukses, bahagia, makmur, sejahtera, damai ya, bahagia dan tenang dan damai dalam hidup kalian ya. Semoga kita semua sukses, amin. Untuk jangan lupa ya, di like kalau kalian suka, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dong ya. Dan jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau kepada pasangan kalian ke saudara kalian yang bersama zodiak ke ya. Kalau bagikan ke pasangan kalian, mungkin aja dia bisa pahami apa yang kamu mau, mungkin dia termotivasi dari sini juga ya, atau dia bisa lebih peka terhadap kamu sehingga hubungan kalian ke depan semakin harmonis. Jadi jangan ragu-ragu untuk membagikan pembacaan seperti ini, karena ini adalah gambaran yang positif dan bisa memotivasi orang lain apabila orang itu sudah paham tentang apa sih tarot itu, apa sih maksudnya gitu ya. Jadi perlu membiarkan mereka mendengarkan supaya mereka mungkin bisa mengenal tarot itu apa, dan mungkin saja mereka tanpa mereka sadari mereka terinspirasi dari sini, termotivasi dari sini, dan lebih dewasa gitu dalam menyikapi kehidupan ini. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Gemini.